Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang insyaAllah senantiasa diridhai dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita yang lalu, di mana kita membahas tentang hukuman yang Allah berikan dan juga ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sanksi yang berat kepada mereka yang menyepelekan sholat. Kemarin kita sudah bahas, bukan hanya meninggalkan, bahkan mengakhirkan sholat sampai keluar daripada waktunya, termasuk dosa yang kelak akan mendatangkan uqubah, hukuman daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai meninggalkannya, tidak mengerjakan. Mengakhirkan sampai keluar daripada waktu sholat, kemudian ketika sudah keluar daripada waktu sholat dia baru mengerjakan sholat, pun itu adalah dosa yang mendatangkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengakhirkan di sini sudah jelas tanpa uzur syar'i yang dibenarkan. Lain halnya kalau memang ada uzur syar'i, uzur yang memang dibenarkan oleh syariat. Kalau dia meninggalkannya sekarang, malas datang waktu sholat, kemudian dia tidak melaksanakan sholat, dia tunda sampai keluar waktunya sholat. Zuhur datang dia nggak sholat, dia tunda sampai datang waktunya asar. Waktu asar baru dia melaksanakan sholatnya, dia godok sholatnya. Itu mendapatkan dosa dan kelak akan mendapatkan hukuman daripada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dia bertaubat. Jadi menunda sampai keluar daripada waktunya sudah merupakan dosa, apalagi kalau sampai meninggalkan dan tidak mengerjakannya. Sebagaimana pada pembahasan yang lalu, Nabi SAW menjelaskan kepada kita yang diriwayatkan oleh Az-Zahabi, bahwasanya jikalau seorang hamba idza shallal 'abdu shalah fi awalil waqt, jadi seorang hamba yang sholat di awal waktu, datang waktu sholat dia kemudian bersegera menunaikan sholatnya, maka sholatnya itu naik ke atas langitnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada cahaya dalam sholatnya tersebut sampai ke arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sholat yang ia kerjakan tadi beristighfar, sholat yang dia lakukan tadi menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada orang yang melaksanakan sholat, bukan hanya sesaat tapi sampai yaumil qiyamah. Kemudian sholat yang ia lakukan itu akan berkata kepada orang yang mendirikan sholat tadi, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Engkau menjaga saya mengerjakan sholat sesuai dengan perintahnya Allah, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu sebagaimana engkau menjaga saya. Sebaliknya, seseorang yang sholat bukan pada waktunya, itu tadi menunda sampai keluar daripada waktunya, maka sholatnya naik ke langitnya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bercahaya tapi seperti sesuatu yang gelap, yang hitam pekat. Ketika sampai di langitnya Allah subhanahu wa ta'ala, talifa kama yalifa thawbil khalq, jadi seperti dilempit gitu, karena sholatnya bukan tepat pada waktunya, kemudian dipukulkan ke mukanya, wa iyadzubillah. Jadi jangan sampai kita menunda sholat sampai keluar daripada waktunya, karena di situ terdapat kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyadzubillah. Dan juga dikeluarkan oleh Abu Dawud bahwasanya Nabi SAW bersabda, ada 3 golongan yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thalatha la yaqbalullahu minhum salatuhum wa dhikrun
Wa dzakara minhum man atas shalah dabbaran ay ba'da an tafutahu. Jadi ada 3 golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada 3 golongan itu adalah seseorang yang melaksanakan sholat setelah keluar daripada waktunya. Keluar daripada waktunya dia baru mendirikan sholat. Wa qala ba'dhum, sebagian perawi juga meriwayatkan dalam hadis, anna man hafadha 'ala sholati akramahullahu bi khamsi khisal. Barang siapa yang menjaga salatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan padanya dengan 5 perkara. Yang pertama, akan diangkat kesempitan hidupnya. Jadi orang yang merasa sempit hidupnya, yang serba kekurangan, yang banyak masalah, ini yang bisa ngangkat kesempitan dalam hidupnya kalau dia melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-shalah. Jadi orang yang melaksanakan sholat, bersegera ketika datang waktu sholat, dia menunaikan ibadah, menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan 5 perkara yang mulia. Yang pertama apa? Akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dzikul aish, kesempitan dalam kehidupannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akan dijauhkan dia daripada siksa kubur. Kemudian yang ketiga, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti buku catatan amalnya an yaminihi, dari sebelah kanannya. Orang kalau nanti di yaumil qiyamah buku catatan amalnya diberikan di sebelah kanan, maka dia orang yang beruntung, orang yang selamat. Tapi kalau dia menerima buku catatan amalnya dari sebelah kiri, maka itu orang yang banyak dosa, yang akan mendapatkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa yamurru 'ala sirat, dan dia akan melewati shiratal mustaqim cepatnya seperti burak, yang insya Allah akan terselamatkan daripada sesuatu yang menakutkan ketika seseorang itu melewati shiratal mustaqim. Wa yadkhul jannah bi ghairi hisab, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab. Ini orang-orang yang melaksanakan sholat. Kesempitan dalam kehidupannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada azab kubur, akan menerima kitab buku catatan amalnya dari sebelah kanan, melewati shiratal mustaqim cepatnya seperti burak, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tahawana 'ala shalah, dan barang siapa yang nyepelekan sholat, datang waktu sholat gak dikerjakan, ditunda-tunda sampai keluar daripada waktunya sholat, jadi ngentengkan sholat, bukan ninggalkan, ini mengentengkan sholat. Orang-orang yang seperti itu nanti akan mendapatkan 15 hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 hukuman dia dapat di dunia, 3 hukuman ia akan dapatkan ketika dia mau meninggal dunia, 3 hukuman lagi dia dapatkan saat dia di dalam kuburnya, dan 3 hukuman lagi saat dia keluar dari kubur, yaitu dibangkitkan di yaumil qiyamah. Jadi orang yang menyepelekan sholat akan mendapatkan 15 hukuman dibagi-bagi. Kalau hukumannya cuma di dunia saja masih mending, tapi ini 5 hukuman di dunia, 3 hukuman ketika dia mau meninggal dunia, 3 hukuman lagi dia terima ketika dia dikubur, dan 3 hukuman lagi diterima olehnya ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hukuman yang dia terima di dunia, yang pertama, akan diambil keberkahan daripada umurnya. Umurnya panjang tapi tidak berkah. Ada orang yang umurnya pendek tapi berkah, karena dalam sehari semalam dia bisa beramal seperti orang yang hidup puluhan tahun. Tapi ketika orang itu menyepelekan sholat, yunza'ul barakah, barakah di dalam umurnya ini diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia punya umur panjang, tidak bisa berbuat apa-apa, nggak ada amal apa-apa. Padahal kita yang umurnya pendek ini dalam sehari kita bisa beramal seperti orang yang punya umur puluhan tahun. Orang yang keluar daripada rumahnya untuk menuju ke masjidnya Allah untuk melaksanakan sholat, orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, itu setiap langkahnya akan dicatat sebagai kebaikan, 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 kebaikan.
Lalu dari rumah sampai sini 100 langkah 100 kebaikan. 100 kebaikan itu butuh berapa lama? Kadang ada orang sehari berbuat baik cuma 3 kali, lalu 100. Jadi seakan orang yang hidup sekian hari. Belum lagi ada orang yang melaksanakan sholat sunnah. Qabliyatul fajr khaira minad dunya wa ma fiha. Orang itu untuk mengumpulkan dunia jadi orang yang paling kaya butuh berapa puluh tahun. Sedangkan sholat qabliyatul fajr 2 rakaat lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Berarti seperti dia hidup ratusan tahun. Karena mungkin orang 100 tahun hidup belum tentu bisa mengumpulkan dunia dan seisinya punya dia. Tapi dengan 2 rakaat dia bisa dapatkan. Belum lagi ada fadilahnya sholat duha, belum lagi ada qobliyatul zuhur, ba'diyatul zuhur, belum lagi ada ba'diyatul maghrib, belum lagi banyak amalan-amalan yang bisa dia lakukan. Ini orang hidupnya cuma sekian puluh tahun tapi amalannya seperti orang yang hidup ratusan tahun. Itu yang disebut barakah dalam umur. Umurnya sedikit tapi amalnya banyak, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam umurnya. Nah, orang yang menyepelekan sholat ini dia dijauhkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam umurnya. Kemudian yang kedua, tamhu sima as-salihin min wajhihi. Tanda-tanda kesalehan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wajahnya. Sebaliknya orang yang sering melaksanakan sholat nampak tanda-tandanya orang soleh. Orang yang ahli sujud, orang yang ahli sholat disebutkan apa? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nampak pada wajahnya itu tanda-tanda sujud. Maksudnya tanda-tanda sujud apa? Cahaya al-khusyuk, cahaya takutnya dia sama Allah, cahaya khusyuknya dia ketika sholat itu sampai nampak ke dalam kepada wajahnya. Para ulama lain menafsirkan bahwasanya simahum fi wujuhihim min athari sujud adalah cahaya daripada wudhu. Seseorang yang melaksanakan wudhu kemudian melaksanakan sholat nanti di yaumil qiyamah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang bercahaya. Ada perbedaan antara orang yang menyempurnakan wudhunya dengan orang yang tidak menyempurnakan wudhunya. Jadi orang-orang soleh ini punya ciri-ciri tertentu di wajahnya. Terkadang kita melihat orang soleh itu mukanya adem, tenang, ada cahaya yang dirasakan. Nah, ini tanda-tanda kesalehan seseorang itu kalau dia meninggalkan sholat dicabut tanda-tandanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada orang ngelihat kita malah sumpek ya. Kelihatan ini orang ahli maksiyah, wajahnya sama sekali dilihat bukannya bikin bahagia malah bikin sumpek, bikin tambah masalah kita keluar dari rumah misalnya sumpek ngelihat orang yang lalai akan sholat malah nambahin sumpek. Karena apa? Karena dicabut tanda-tanda kesalehannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kullu amalin ya'maluhu, dan setiap amal yang diperbuat olehnya tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat baik tapi menyepelekan salat. Ini bisa menjadikan amal perbuatannya tidak diganjar, tidak diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Warabi ala yarfa'u lahu doa ila sama. Yang keempat, doanya enggak diangkat sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa cuma naik sedikit tak sudah, enggak nyampe ke Allah alias ditunda ijabahnya sama Allah Subhanahu wa taala karena dia sedang bermaksiat. Menyepelekan sholat, orang yang menyepelekan sholat itu saat itu dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, laisa lahu hadzun fi du'a'is salihin. Dia tidak mendapatkan bagian daripada doa-doanya orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh ini setiap malam doakan mukminin wal mukminat. Ini dia enggak dapat bagian daripada doanya orang-orang saleh karena tahawun anis shalah, karena menyepelekan salat. Adapun yang dia terima indal maut, ketika dia mau meninggal dunia, daripada hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah fa innahu yamutu dzalilan, dia mati dalam keadaan hina. Ini orang yang kebiasaannya pelekkan salat, dia mendapatkan hukuman sama dari Allah Subhanahu wa taala 5 di dunia, 3 saat dia mati. 3 saat dia mati, yang pertama dia mati dalam keadaan hina, kemudian yang kedua dia mati dalam keadaan lapar,
Dan yang ketiga, dia mati dalam keadaan haus sampai dikatakan walau saqa biharid dunya, andai kata air yang ada di lautan itu semua dijadikan air minumnya, ma rawa min adshihi, maka dia tidak akan pernah merasa hilang kehausannya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas, setiap orang itu mati dalam keadaan haus. Setiap orang kalau mau meninggal dunia itu wafatnya dalam keadaan haus, kecuali orang yang wafat dalam keadaan ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk salah satunya orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyepelekan sholat. Ketika mati, dia matinya dalam keadaan hina, dia matinya dalam keadaan merasakan lapar yang luar biasa dan dahaga yang luar biasa. Dahaganya itu bukan dahaga seperti kita haus, kita minum air hilang dahaganya. Ini dahaganya saking luar biasanya, walaupun seandainya air yang ada di lautan itu diberikan kepada dia semua, dia minum tetap merasakan haus. Nah, ini hukuman yang Allah berikan kepada mereka yang menyepelekan sholat. Jadi jangan sampai kita menyepelekan, menganggap rendah atau menganggap gampang sholat, karena sholat itu imaduddin. Adapun hukuman yang kelak dia akan dapatkan di kuburan ketika dia sudah meninggal dunia adalah yadhiku alaihil gabar, kuburannya terasa sempit sehingga tulang-tulangnya itu remuk karena sempitnya kuburan tadi. Kemudian akan dinyalakan api di dalam kuburannya yang akan membakar dirinya baik di siang hari maupun di malam hari. Kemudian diriwayatkan juga bahwasanya akan masuk ke dalam kuburannya thu'ban, ular yang besar, namanya Asy-Syuja' al-Agra. Jadi ular besar yang bernama Asy-Syuja' al-Agra, ainahu minan nar, kedua matanya itu menyala bagaikan api. Dan ularnya tadi punya kuku. Kukunya terbuat dari besi yang panjang setiap kukunya itu sepanjang perjalanan satu hari. Jadi kuku yang sangat panjang. Kemudian ular besar yang bernama Asy-Syuja' al-Agra tadi berbicara kepada orang yang sudah wafat yang dikuburkan tadi, aku adalah Asy-Syuja' al-Agra, dan suaranya seperti petir yang menyambar. Dan dia berkata, aku diperintahkan oleh Tuhanku an adribaka, untuk memukulmu, karena engkau di saat hidup di dunia engkau menghilangkan solatmu. Menghilangkan di sini bukan berarti tidak mengerjakan, tapi apa? Datang waktu subuh kau tidak kerjakan sampai datang terbitnya matahari. Kemudian aku diperintahkan untuk memukulmu juga karena engkau meninggalkan sholat zuhur sampai datang waktunya asar. Aku juga diperintahkan untuk memukul dirimu karena engkau meninggalkan sholat asar sampai datangnya waktu maghrib, kau belum melaksanakannya. Dan aku juga diperintahkan memukul dirimu karena engkau menghilangkan sholat maghrib sampai datangnya waktu isya. Dan aku diperintahkan untuk memukul dirimu karena engkau meninggalkan sholat isya sampai datangnya waktu fajar. Dan setiap pukulan yang dipukul oleh Syuja' al-Agra tadi kepada manusia yang meninggalkan sholat tadi, menjadikannya dia sampai terhembus ke 70 dhira' ke dalam bumi. Jadi dipukul itu dia sampai mendelep ke dalam bumi 70 dhira', saking dahsyatnya pukulan. Fala yazalu fil qabr mu'adzaban ila yaumil qiyamah, dan dia tetap dihukum mendapatkan azabnya kubur tadi siang dan malam sampai yaumil qiyamah. Wa iyadu billah. Ini hukuman-hukuman bagi orang yang yatahawan anis shalah, nyepelekan sholat. Kemarin kita sudah kaji, nunda waktu sholat saja sampai keluar daripada waktunya datangkan hukuman Allah. Apalagi kalau sampai tinggal, kan akhirnya mendapatkan bala tadi yang disebutkan sama Al-Imam Al-Ghazali yang dijelaskan 15 hukuman yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang menyepelekan sholat, meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak ada uzur ataupun uzurnya apapun, kalau itu bukan syariat, datang waktu sholat segera lakukan. Supaya apa? Supaya setan ini nggak ganggu kita. Karena kalau kita sudah nundaan nanti jam 1, setan nambah kuat karena berhasil nyuruh kita nunda. Kecuali kita sholatnya jam sekian karena kita ada uzur, ada orang kerja, maka waktu jam makan siangnya jam 1 siang, ya itu beda masalah. Datang jam istirahatnya, maka pertama kali yang dilakukan apa? Sholat.
Itu buat orang-orang yang tidak bisa mengerjakan di awal waktu karena dia terikat dengan pekerjaan. Awal waktunya adalah jam 1 siang. Jam waktu istirahatnya, dia pertama kali istirahat, dia ngerjakan sholat. Karena kalau kita sudah nunda lagi, ya setan tambah lagi, nanti aja jam 2. Jam 2 nanti aja setengah 3, masih ada waktu, masih ada setengah jam, sampai akhirnya keluar. Ini kerjaannya setan. Dan biasanya kalau sudah urusannya sama dunia, kita juga diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Buka toko dari jam 8 pagi nggak ada pelanggan yang datang. Begitu hayya 'alas shalah, 1 orang, 2 orang, 3 orang, pasar tokonya rame. Akhirnya apa? Ngelayan ini, nanti dulu ini mumpung ada pelanggan, masa saya tinggal ngelayan ini, ngelayan itu, sampai akhirnya dengar lagi hayya 'alas shalah. Datang waktu asar. Akhirnya dia nggak kerjakan sholatnya. Padahal yang memberikan rezeki itu akan tambah memberikan dia rezeki kalau dia mengerjakan sholat di awal waktu. Tapi kalau dia malah meninggalkan, ya saat itu saja dia diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya bisa mendapatkan dzikul ma'isyah, kesempitan dalam kehidupan, ya wa'iyadzubillah. Jadi jangan sampai nunda sholat. Karena kalau orang sudah kebiasaan nunda sholat, lama-lama akan ninggalkan. Sayyidina Umar bin Khattab itu, beliau pernah selesai daripada sholat zuhur, beliau selesai sholat, dia pergi ke kebunnya. Kebunnya beliau ini kecil, gak besar, dan salah satu-satunya penghasilan beliau dalam kehidupannya ini kebun ini, yang nopang kehidupannya sama keluarganya. Jadi nilai kebunnya, kebun kurmanya. Setelah sama beliau ditiliin, dilihat keadaan kebunnya dan lain sebagainya, kemudian dia kembali ke masjid mau melaksanakan sholat asar. Sampai di masjid ternyata jamaah sudah selesai sholat. Mungkin kelamaan di kebunnya atau perjalanan saat itu orang nggak punya kuda atau nggak punya onta, jadi butuh waktu yang lama. Yang biasanya Sayyidina Umar itu kalau pergi balik tepat waktu, ini agak lama sedikit sampai akhirnya sholat di masjid sudah didirikan. Maka dia ngelihat di masjid sudah didirikan sholat, dia kaget. Sudah sholat asar, sudah, ya Allah saya tertinggal sholat tepat pada waktunya, saya tertinggal takbiratul ihram bersama imam hanya gara-gara kebun saya ini. Sampai akhirnya beliau berkata, saksikanlah wahai umat Islam. Saat itu beliau berbicara di masjid di depan para sahabat-sahabatnya, ishadu, saksikanlah kebun saya ini saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak mau tertinggal takbiratul ihram bersama imam, saya nggak mau tertinggal sholat. Andai kata kebun ini yang menjadikan saya tertinggal waktu sholat, maka ini kebun yang ganggu saya, yang jadikan saya terlambat, saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar mengajarkan kepada kita pentingnya sholat di awal waktu, pentingnya sholat berjamaah, pentingnya tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Kita nggak mampu seperti Sayyidina Umar. Banyak hal yang ganggu kita, kadang handphone bikin kita terlambat. Kita nggak dituntut untuk seperti Sayyidina Umar, nih handphone bikin saya kacau, ini saya sedekahkan handphone saya di jalan Allah Ta'ala. Kita nggak dituntut seperti itu. Belum sampailah derajat kita, nggak mampu. Tapi Sayyidina Umar dalam hal ini mengajarkan kepada kita kalau sholat ini penting, jangan sampai dinomor duakan, jangan sampai menunda panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah ala wajhihi thalatha asturin maktubat. Orang yang meninggalkan salat itu nanti kalau mati di hari kiamat dibangkitkan, dan di keningnya, di jidatnya ini terdapat tulisan 3 paragraf. Paragraf yang pertama tulisannya apa? Ya mudhayyi, wahai orang yang meninggalkan haknya Allah Subhanahu wa taala karena enggak mengerjakan salat. Tertulis di keningnya, ya mudhayyi haqqillah, wahai orang yang meninggalkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Paragraf kedua, ya makhsusan bi ghadabillah, wahai orang yang dikhususkan untuk mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Kemudian paragraf ketiga tulisannya, kama dhayya'ta fid dunya, sebagaimana engkau meninggalkan haknya Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka hari ini engkau berputus asalah akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Kalau semasa di dunia kita punya maksiat sebesar apapun, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah, karena Allah bisa mengampuni seluruh dosa-dosamu. Tapi kalau sudah di akhiratnya Allah, selesai sudah. La tai'asu min rahmatillah, ini selesai. Waktu di dunia kita dikasih kesempatan untuk tidak berputus asa dari rahmatnya Allah, ketika sudah di akhirat ya sudah, tertulis di keningnya paragraf yang paling terakhir, sebagaimana engkau meninggalkan, sebagaimana engkau menghilangkan haknya Allah subhanahu wa ta'ala semasa hidupmu, maka hari ini engkau berputus asalah akan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyadzubillah. Jangan sampai kita dibangkitkan dalam keadaan tertulis di kening kita seperti itu. Satu paragraf aja kita sudah takutnya luar biasa. Satu paragraf, apalagi dapat 2 paragraf. Wahai orang yang dikhususkan untuk mendapatkan murkanya Allah Ta'ala, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kalau kita dijadikan orang yang seperti itu? Hanya karena meninggalkan sholat kita bisa mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau kita dapat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi kita jauh daripada keselamatan. Jangan sampai kita meninggalkan hak-haknya Allah yang kemudian menjadikan kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang waktu sholat apapun, sebisa apapun, kita ini dikasih banyak kenikmatan sama Allah Ta'ala, kok malah ninggalkan sholat, kok malah nunda-nunda sholat, nggak pantas. Sebagaimana dulu di zamannya Harun ar-Rasyid. Di zaman Harun ar-Rasyid ini, Harun ar-Rasyid pernah punya sedikit masalah yang sampai menjadikan dia menunda sholat asar. Jadi sholat asar ini biasanya dilakukan misalnya jam 3:15. Karena dia masih ada kesibukan, ditunda ini. Yang harusnya sholat asar dilakukan secara jamaah jam 3:15 misalnya, karena beliau masih ada kesibukan, ditunda. Maka ketika ditunda waktu sholat asar ini, maka Harun ar-Rasyid didatangi oleh salah seorang ulama yang hidup di zamannya, namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini datang bawa gelas, isinya setengah, airnya itu setengah gelas. Datang kepada Harun ar-Rasyid, assalamu ala amirul mu'minin, ucapkan salam, dijawab waalaikumsalam. Maka Abu Yusuf berkata, wahai khalifah, wahai amirul mu'minin, andai kata dunia ini kering, gak ada air, hujan gak turun, orang banyak yang mati gara-gara kehausan, dan saya punya air setengah gelas ini, yang kemudian air ini bisa kau minum, maka kau akan bayar berapa kepada saya? Kata Harun ar-Rasyid, kalau keadaannya seperti itu, saya bayar dengan setengah harta kekayaan saya. Ini setengah harta kekayaan saya ambil buat kau semua, yang penting saya bisa minum. Kata Abu Yusuf, kalau setelah kau minum kemudian kau tersedak, orang minum tersedak, keselak, yang sampai kau tuh tidak bisa nafas, hampir mati gara-gara air ini, kemudian ada seorang tabib yang bisa menyembuhkan engkau dari tersedak tadi, sehingga engkau terselamatkan dari kematian, kira-kira tabib itu mau kau kasih apa? Kata Harun ar-Rasyid, setengah harta saya yang sisanya tadi saya berikan kepada tabib. Sekarang dia miskin, gak punya apa-apa, setengah buat air, setengah buat ngobatin keselaknya. Kata Abu Yusuf, ketahuilah, ini air sampai hari ini diberikan kepada Allah gratis kepadamu, dan engkau diselamatkan dari segala macam penyakit, tersedak dan lain sebagainya, engkau diselamatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa kau menunda sholat? Kenapa kau harus menunda panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kau tetap dikasih air, kau diselamatkan dari bencana, maka jangan tunda panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada alasan untuk menunda panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kalau dipanggil manusia, dipanggil bos kita, nomor 1 kita datang. Kita dipanggil sama orang tua aja nggak boleh nanti-nanti, apalagi panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kalau sholat, dalam keadaan sholat wajib, dipanggil sama orang tua, keraskan bacaanmu supaya orang tuamu tahu kalau kau sholat. Kalau sholatnya bukan sholat wajib, sampai ada yang mengatakan batalkan, panggil orang tua, panggilan orang tuamu datengin. Sampai seperti itu, dipanggil sama orang tua, apalagi dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menunda, karena setiap waktu yang kita tunda jadikan syaitan itu semakin kuat, karena kita ngikutin. Tunda, tambah kuat syaitan, godaannya lebih besar lagi nanti menit berikutnya. Tunda lagi, godaannya semakin kuat lagi. Akhirnya tanpa kita sadari,
keluar daripada waktunya. Wa iyadzubillah. Jadi jangan sampai kita menunda waktu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Ibnu Abbas, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya nanti di yaumil qiyamah datang seseorang yang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa ya'murullahu bihi ilan nar, maka Allah perintahkan orang tersebut dimasukkan ke dalam api neraka. Fa yaqulu ya Rabb bimadza, maka orang tersebut berkata, ya Rabb, atas dasar apa engkau masukkan aku ke dalam neraka? Kenapa engkau masukkan aku ke dalam neraka? Fa yaqulu ta'ala bi ta'khirika as-shalah, karena engkau menunda sholatmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, an awqatiha, sampai keluar dari waktu-waktunya. Jadi datang waktu zuhur ditunda sampai keluar daripada waktunya, sampai keluar, sampai datang waktu asar. Wa halfuka bikadziban, dan sumpahmu kepadaku yang dusta, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala tapi dia berdusta. Ini orang tersebut diriwayatkan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dihadapkan kepada Allah, kemudian Allah bilang apa? Bawa ini ke neraka, hukum. Orangnya tanya, kenapa ya Rabb? Karena engkau nunda waktu sholat sampai keluar daripada waktunya, dan sumpahmu kepadaku yang dusta, yang tidak ditepati. Jadi jangan sampai kita tergolong sebagai orang-orang yang seperti itu, meninggalkan sholat, keluar daripada waktunya, masih sholat tapi sudah keluar daripada waktunya, bisa mendatangkan hukuman Allah. Apalagi kalau tidak sholat sama sekali, apalagi kalau tidak gubris panggilannya Allah, datang waktu zuhur, datang waktu asar, nggak gubris sama sekali. Nah, ini orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, susah mendapatkan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyadzubillah. Qala ba'dhum aidan, kemudian diriwayatkan juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala yauman li ashabihi, pada suatu hari Nabi pernah berkata kepada para sahabatnya, qulu Allahumma la tada' fina syaqiyan, katakanlah atau bacalah doa ini, Allahumma ya Allah, la tada' fina syaqiyan, janganlah engkau tinggalkan kepada kami seseorang yang celaka, wala mahruman, dan seseorang yang mahrum, yang terhalang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi bertanya, atadruna manisyaqa al-mahrum, kalian tahu enggak siapa orang yang celaka, yang mahrum, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka para sahabat menjawab, siapa mereka ya Rasulullah? Qala tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat, itu orang yang celaka, orang yang mahrum daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan sholat. Kalau mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya dapat hukuman tadi yang disebutkan, 15 hukuman. Tapi kalau dia bertobat, merubah keadaannya, kemudian melaksanakan sholat, maka dosa-dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala aidan, diriwayatkan juga bahwasanya pertama kali wajah yang menghitam di hari kiamat adalah wajahnya orang-orang yang meninggalkan sholat. Kemudian di neraka jahanamnya Allah ada sebuah wadi, lembah, yuqalu lahu lamlam, namanya lamlam. Fihi hayatun, ada ular yang besar, setiap ular itu panjangnya seperti lehernya unta, besarnya tuh ukurannya seperti lehernya unta, dan panjangnya sepanjang perjalanan 1 bulan. Jadi unta yang panjangnya luar biasa. Dan dia akan menyengat, ular ini akan menyengat orang-orang yang meninggalkan sholat, yang sampai racunnya itu membakar tubuh orang yang terkena racunnya itu, sampai dagingnya itu hangus semuanya. Ini ular kerjaannya nyari orang yang meninggalkan sholat. Kalau ketemu disengat sama dia, racunnya nempel di tubuhnya orang yang meninggalkan sholat, sampai akhirnya racun tadi membakar dirinya sampai dagingnya itu meleleh gara-gara racunnya ular tadi. Wa iyadzubillah. Azab demi azab, siksaan demi siksaan didapatkan oleh orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak memenuhi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala warwiya aidan an imra'atin min bani Israil, ada seorang wanita daripada Bani Israel datang kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam.
Ini wanita datang kepada Nabi Allah Musa seraya berkata, faqalat ya Nabi Allah adnabtu dhanban aziman, aku ini telah berbuat dosa yang sangat besar, maka doakan aku. Kata wanita tadi minta doa kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam, ayyaghfira li dhanbi, doakan supaya Allah Subhanahu wa taala itu mau mengampuni dosa-dosaku, wa yatubu alayya, dan menerima taubatku. Maka ditanya sama Nabi Allah Musa, wa ma dzanbuki, dosamu itu apa? Nabi Allah Musa nanya, ini wanita minta doa luar biasa karena telah berbuat maksiat yang besar. Dosamu apa? Dijawab, wahai Nabi Allah, saya ini berbuat zina, kemudian saya hamil daripada perbuatan zina tadi. Ketika anak hasil zina itu lahir, saya bunuh. Jadi dosanya berlipat ganda, dosa perbuatan zina dan dosa membunuh anak daripada hasil zinanya tadi. Maka Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam ketika mendengar ucapan wanita tadi, perbuatan dosa yang dia lakukan, dia kaget dan berkata, ukhruji ya fajirah, keluar kau wahai orang yang berbuat dosa besar, wahai ahli maksiat, ya fajirah, la tanzilun nar minas sama, jangan sampai perbuatan ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan api dari langitnya Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya membakar kita semua gara-gara perbuatan burukmu. Karena orang kalau berbuat maksiat itu kan datangkan bala, bencana. Orang yang berbuat maksiat ini datangkan bencana. Allah itu tidak menurunkan bencana kecuali karena perbuatan manusia itu sendiri. Dijelaskan sama ulama, kalau orang itu maksiatnya masih sembunyi-sembunyi, hanya dirinya dengan Allah yang tahu, maka turunnya bencana hukuman untuk dirinya dia saja. Karena dia yang berbuat dosa sembunyi-sembunyi, orang nggak tahu. Maka Allah tetap menurunkan bencana, tapi bencana itu hanya turun kepada dirinya. Tapi kalau sudah kefasikan merajalela, nggak ada yang menghadang, maka Allah turunkan bencana yang kena semuanya. Fasik, perbuatan maksiat terang-terangan, maka Allah akan turunkan bencana kepada siapa? Bukan kepada yang berbuat fasik saja, orang yang ada di sekitarnya pun kena bencana tersebut karena kefasikan. Ini orang maksiat terang-terangan, nggak ada yang larang, nggak ada yang nahi munkar. Akhirnya apa? Menyebabkan datangnya bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kena bencana siapa? Ya semuanya. Kalau sama Allah dikasih musibah paceklik, ya paceklik. Kalau sama Allah dikasih musibah hujan terus sampai banjir, ya banjir, kena semuanya, bukan rumahnya orang itu saja. Maka bencana yang paling besar kalau kefasikan itu sudah merajalela. Seperti apa? Tempat perjudian, kita tahu di mana-mana terbuka misalnya kefasikan dan kita anggap itu biasa. Tempat prostitusi ada tempat yang legal kita tahu. Nah ini bahaya, ini yang menurunkan bencana-bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita malah walaupun kita sholat di rumah, tapi kalau kita merelai adanya kefasikan di mana-mana, ya kita bisa mendapatkan balwa, bisa mendapatkan bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu wanita diusir sama Nabi Allah Musa, keluar kau dari sini, jangan sampai turun api dari langitnya Allah membakar kita semua gara-gara perbuatanmu. Maka wanita tadi pergi dalam keadaan apa? Hatinya terpecah, hatinya dia bingung, dia mau taubat, minta doa malah sama nabinya Allah, tapi malah disuruh pergi. Jangan-jangan taubat saya nggak diterima sama Allah. Ini petanda. Seorang wanita pasti merasa sedih. Nggak lama kemudian turun malaikat Jibril alaihissalam dan berkata, ya Musa, Ar-Rabbu ta'ala yaqulu laka lima rajadta ta'ibah. Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini, berkata kepadamu, kenapa engkau tolak wanita yang mau bertobat? Ama wajadta syarran minha, apakah engkau ini tidak pernah mendapatkan orang yang lebih buruk daripada wanita ini? Kenapa ditolak? Ini wanita mau taubat kok. Kenapa ditolak? Kenapa kau kaget? Apakah engkau tidak pernah mendapati perbuatan yang lebih buruk daripada perbuatan wanita ini? Maka Nabi Allah Musa kaget. Apa ada perbuatan yang lebih buruk daripada ini? Ini sudah saya nggak pernah dengar, di luar akal saya. Zina, punya anak, anaknya dibunuh. Maka kata malaikat Jibril, ada yang lebih parah daripada ini. Maka ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, apa yang lebih parah daripada perbuatan ini? Man taraka shalah amidan muta'ammidan. Yang meninggalkan sholat sengaja itu lebih parah daripada ini. Meninggalkan sholat secara
sengaja. Sampai disebutkan lebih parah daripada perbuatan wanita tadi. Perbuatan wanita tadi dosa besar, tapi malaikat Jibril berkata apa? Allah berkata kepadamu, wahai Musa, kenapa kau tolak wanita yang mau bertobat? Apakah engkau tidak pernah mendapati perbuatan yang lebih buruk daripada perbuatannya? Ini zina, bunuh anak zina, hasil zinanya, perbuatan yang luar biasa. Nabi Musa tanya, apa yang lebih parah? Man tarakas shalah amidan muta'ammidan, orang yang meninggalkan sholat sengaja. Sengaja ini kan berarti nggak mau sama Allah Ta'ala. Dipanggil hayya ala sholah, hayya alal falah, sengaja dia nggak mau meninggalkan. Ini bahaya. Kalau sampai sengajanya itu dibarengin, wah sholat ini bukan suatu kewajiban. Ada orang yang punya pemahaman seperti ini. Bukan nggak ada, nggak wajib orang sholat. Sholat itu kan untuk mengingatkan kita sama Allah. Sholat itu kan cuma bikin kita tenang. Kalau kita sudah tenang, kita sudah ingat sama Allah, nggak wajib kita sholat. Ini bisa mengeluarkan dia dari Islam. Karena sholat ini rukun Islam. Dan orang terkadang keluar dari agamanya hanya karena apa? Hati, dia nggak ngucap, tapi pemahamannya nggak wajib sholat. Sholat ini buat anak-anak yang belum bisa ingat sama Allah Ta'ala. Ini bahaya pemikiran-pemikiran seperti ini. Karena sholat termasuk daripada rukun Islam. Setelah orang bersyahadat langsung diperintahkan untuk sholat. Setelah 2 kalimat syahadat, wa iqamus sholah, belajar cepat-cepat baru masuk Islam, langsung suruh belajar. Loh, saya belum bisa bacaannya, ngikut dulu. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Loh, ada orang punya pemahaman sholat itu hukumnya nggak wajib, nah ini bahaya. Karena dia menghilangkan salah satu daripada rukun Islam, dan yang ditinggalkan sama dia pokoknya, tiangnya agama. Ini pemahaman-pemahaman yang bahaya. Jangan sampai kita punya keluarga tidak sholat, kita punya anak tidak sholat, tentunya pendekkan sholat. Kalau kita biarkan berarti kita nggak cinta. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau ada orang yang ingatkan kau untuk sholat, itu berarti sahabat terbaikmu, jaga. Jangan sampai kau kehilangan sahabat ini. Ingatkan waktu sholat. Datang waktu sholat, sudah sholat apa belum? Ini sahabat yang sayang sama kau. Engkau diingatkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak mau kau meninggalkan sholat, dia nggak mau kau mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah sahabat yang seperti ini daripada sahabat yang nanyai, weh sarapan apa turun? Ini cintanya cinta duniawi ya, bagus, sama-sama cinta, tapi yang kedua ini harus lebih kau jaga. Sudah sholat apa belum? Datang waktu sholat nanya, sudah sholat apa belum? Yang satunya nggak pernah nanya, mau sholat, mau mati, mau apa, nggak digubris sama dia. Yang ditanya, weh sarapan turun? Burung ya podo, malah podo sudah. Bukannya diajak makan malah dijawab podo, jadi curhat. Walaupun yang ngajak sarapan, tapi kalau dia nggak pernah nanya sholat, nggak pernah ngingetin kau kepada kebaikan, ngelihat engkau bermaksiat didiamkan, ini cintanya masih setengah-setengah. Tapi orang yang justru tidak pernah membantu dirimu karena mungkin dia nggak punya, tapi dalam masalah agama selalu mengingatkan dirimu, jangan seperti ini. Kalau kita berbuat salah diingatkan, kalau kita lupa ditanya sudah sholat apa belum. Ini sahabat yang harus dijaga. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Wa qala aidan ruwiya an ba'dus salaf annahu dufina ukhtan lahu matat fasaqata minhu qis. Diriwayatkan juga oleh sebagian salaf, ada seseorang yang masukkan adik wanitanya atau kakak wanitanya, saudara wanitanya itu ke dalam liang lahat, meninggal dunia, dikuburkan. Nah, ini si kakak yang laki-laki ini punya, kalau zaman dulu kan dompet itu terbuat dari kain, isinya uang di dalamnya, jatuh dalam makamnya. Setelah dimakamkan semua, dia keingat, ya Allah, duit saya itu jatuh di situ. Akhirnya dia gali kuburan, nggak digali sampai dalam, baru digali sedikit aja, dia dapetin ada api yang menyala di dalam kuburnya. Maka dia tinggalkan, ketakutan, pulang ke rumahnya, tanya sama ibunya, Bu, apa yang dilakukan saudara wanita saya ini? Diceritakan, uang saya tadi jatuh waktu saya makamkan, mau saya ambil, baru saya gali sedikit, tapi saya ngelihat api yang dahsyat yang keluar dari dalam kuburnya. Maka fabakat wa galat ya waladi, maka ibunya itu menangis dan berkata, wahai anakku, ukhtuka tatahawanu bis shalah, saudara wanitamu ini sering menyepelekan sholat, wa tuakhiruha an waktiha, dan meninggalkan sholat itu sampai keluar daripada waktunya.
Bukan ditinggalkan secara mutlak, nunda sholat sampai keluar daripada waktunya. Fahadha halun man yuakhir as-salah an waqtiha fa kaifa hal man la yusalli. Orang yang nunda sampai keluar daripada waktunya saja keadaannya di kuburnya seperti itu, diadab sama Allah. Bagaimana keadaan orang yang meninggalkan sholat? Na'udzubillahi min dzalik. Nunda saja bisa mendapatkan siksaannya Allah, apalagi kalau sampai meninggalkan secara mutlak. Nah, ini kan kita sudah tahu bagaimana hukuman yang Allah berikan kepada orang yang menunda sholat sampai keluar daripada waktunya. Maka yang harus kita lakukan apa? Kalau kita pernah bertobat, setelah itu kita harus punya tekad yang kuat, jangan sampai saya menunda sholat sampai keluar daripada waktunya. Itu yang pertama yang harus kita lakukan dan berusaha. Yang kedua, jangan sampai rela kalau anak kita mendapatkan hal yang sama seperti ini. Kalau sampai anak kita, istri kita nunda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4:30 adzan subuh, dibangunin, kita sudah bangun, kita bangunin, tidak bangun, bangunin lagi, gak bangun. Jangan didiamkan sampai keluar daripada waktunya. Kalau kita diamkan, keluarga kita nunda sholat sampai keluar daripada waktunya, berarti seakan-akan kita nonton apa? Nonton adegan anak-anak kita, keluarga kita mendapatkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu dikatakan orang tua yang sayang? Sedangkan orang yang meninggalkan itu dapat 15 hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 di dunia, 3 ketika meninggal, 3 di saat dia dikuburkan, 3 lagi di saat dia dibangkitkan. Ini kan dia tahu hukumannya. Belum lagi ceritanya orang soleh tadi yang mendapati saudara kandungnya terbakar di dalam kuburnya, dapat adzabul qabr. Belum lagi tadi ada ular yang makan seperti itu, yang mukul seperti itu. Masa kita mau diamkan keluarga kita dapat siksaan seperti ini? Bangunkan. Capek, kesian, lebih baik dia capek daripada dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capeknya tuh datangkan pahala 2 kali. Orang yang capek tetap melaksanakan sholat, pahalanya double. Pahala ngerjakan sholatnya, pahala dia capek tapi tetap mau melaksanakan panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam bab sabar kita sudah bahas, sabar itu derajatnya macam-macam. Ada sabar dalam ketaatan kepada Allah, ada sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat, kemudian sabar atas musibah. Mau taat butuh sabar. Allahu Akbar, ngantuk luar biasa, tapi wajib sholat, sabar. Ada perbuatan maksiat, sabar, punya kesabaran supaya apa? Gak terjerumus. Butuh kesabaran juga, kita diuji, sabar. Dalam kesabaran itu ada derajat yang besar yang Allah berikan. Intinya sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bekal, maka ibarat seperti seseorang yang mau pergi ke laut tanpa kapal. Orang mau menyeberangi laut kan butuh kapal. Kalau orang yang masuk kubur mandakhalal gabr balazat, masuk ke dalam kubur tanpa bekal, itu seperti orang yang ke tengah-tengah laut tanpa kapal, binasa. Jangan sampai kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke kubur nggak punya bekal, nggak punya apa-apa. Hatim al-Asam ketika beliau jalan bareng sama Syaqiq al-Bulkhi, ditanya sama Syaqiq al-Bulkhi, engkau ini nemenin saya bertahun-tahun, apa yang kau dapatkan? Kata Hatim al-Asam, saya dapatkan 8 perkara. Saya belajar dari dirimu 8 hal. Salah satunya apa? Salah satunya aku dapati manusia yang hidup di muka bumi ini punya teman, punya kawan, teman sejawat. Tapi ketika meninggal dunia semua temannya ditinggalkan. Gak ada teman yang kalau orang mati dijak mati kan, ditinggalkan. Maka saya pilih teman saya adalah amal hasanat, supaya kalau saya mati teman saya ini gak ninggalkan saya. Amal hasanat saya juga masuk ke dalam kubur menemani saya. Nah, ini pentingnya kalau kita bersiap-siap, al-isti'dad liyaumir rahil, bersiap-siap untuk hari perpisahan nanti, untuk hari kematian. Masuk ke dalam kubur punya bekal, punya sesuatu yang dia bawa. Jangan sampai jadi orang yang masuk ke dalam kubur nggak punya apa-apa. Jangan sampai dibangkitkan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi orang yang khasarah,
lihat saudaranya punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, dia nggak punya apa-apa. Hidupnya di semasa di dunia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah beramal, buang waktu sia-sia. Ini yang masuk ke dalam kubur nggak bawa bekal. Seperti orang pergi ke tengah-tengah laut, kita aja nggak usah ke tengah laut, mau nyebrang kali saja nggak pakai kapal, nggak mau. Minimal pakai perahu kecil. Nah, orang-orang yang soleh itu dulu luar biasa mempersiapkan bekalnya. Sampai salah seorang daripada keturunannya Rasulullah namanya Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini keturunannya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini sampai wasiat ketika meninggal dunia, sebelum dibawa ke Masjid Jami untuk disolatkan, minta diambilkan terlebih dahulu jenazahnya ke rumah Sayyidah Nafisah supaya bisa disolati oleh Sayyidah Nafisah, supaya bisa dimintakan ampun kepada Allah oleh Sayyidah Nafisah. Itu Sayyidah Nafisah diriwayatkan sebelum meninggal dunia sudah menyiapkan kuburannya. Beliau wafat di Mesir, sebelah rumahnya sudah gali kubur dulu, dan sudah ngaji di dalam kuburannya sebanyak 145 kali. Ngaji di dalam Al-Quran, ya, ngaji Al-Quran di dalam liang lahat yang dia gali, dia persiapkan sebelum wafatnya. Dan bukan hanya itu amalannya luar biasa banyak. Mempersiapkan bekalnya sebelum dia masuk ke dalam kubur. Ketika sakit sudah diambang kematiannya, maka tabib datang, tabibnya pun dibilang sudah tinggalkan saya tabib, biarkan saya dengan kekasih saya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia habiskan waktunya beribadah kepada Allah. Ketika wafat dalam keadaan membaca Al-Quran, ketika membaca ayat yang menjelaskan tentang Darussalam, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menghembuskan nafas yang terakhir. Ini orang yang masuk ke dalam kubur bawa apa? Bawa zat, bawa bekal, dijaga hidupnya, sabar. Datang waktunya sholat, datang waktunya, semuanya dilalui dengan sabar. Karena untuk mendapatkan surganya Allah, kalau orang nggak sabar nggak bisa. Ujiannya banyak, tapi terus dilakukan, nggak terus putus asa. Di sini kita nggak boleh putus asa, bahkan dengan rahmatnya Allah pun kita nggak boleh putus asa. Jangan sampai kita nanti ketika waktu itu datang sudah kita nggak bisa taubat sama Allah Ta'ala. Waktu ketika nyawa sudah sampai di garah-garah, maka sekarang mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dahulu pernah nunda waktu sholat sampai keluar daripada waktunya, apalagi sampai meninggalkan sholat secara sengaja, taubah. Nggak ada dosa yang nggak diampuni sama Allah Ta'ala. Yang sudah berlalu sudah, tinggal kita ingat-ingat berapa sholat yang kita ketinggalkan, kita qadha semampu kita, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak mengulanginya. Tanamkan pada diri kita, itu sudah masa lalu. Saya ninggalkan itu masa lalu. Masa sekarang sudah nggak boleh ada ninggalkan. Taubat sama Allah, minta ampun, maka dosa-dosa kita insya Allah akan diijabahi, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita betul-betul mau bertobat kepada Allah, taubatan nasuha. Setelah itu paksa diri kita, paksa jangan sampai kita ninggalkan sholat. Datang waktu sholat, kalau kita tahu kita ini tipikal orang-orang yang suka malas dan lain sebagainya, datang waktu sholat segera melakukan. Karena kalau kita nunda semenit 2 menit, kan ada orang tipikal, apalagi sholat isya. Sholat isya ini orang kalau sudah nyepelekan waktu, karena waktunya paling lama. Datang jam 8, nanti jam 9, nanti sebelum tidur jam 10, kesel sudah, capek jam 10. Akhirnya tengah-tengah dia duduk dan ngantuk tidur, akhirnya nggak sholat isya. Kalau kita ini tergolong orang yang masih males, takut kehilangan sholat, datang waktu sholat selesai adzan kita bisa laksanakan. Lakukan secara berjamaah. Kalau nggak bisa di masjid, minimal di rumah kita lakukan secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang tidak meninggalkan sholat,
orang-orang yang selalu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada siksanya Allah di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.